saya yang curhat ya Pak Ustaz. Jadi sebenarnya saya punya pengalaman yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan pada saat saya hamil, yang membuat saya sekarang tuh trauma gitu Pak Ustaz, dan menyusui juga. Sebenarnya ini bukan masalah suami ya Pak Ustaz, ini lebih ke masalah mungkin omongan di luar yang membuat saya jadi berpikir ketika saya ingin hamil kayak kok pada saat hamil kok orang malah banyak membuli atau banyak yang kata-kata yang menurut saya itu sakit banget gitu. Apa itu saya salah itu kalau sakit gitu. Atau mungkin ada masukan untuk saya gitu supaya mungkin kedepannya hilang rasa traumanya gitu. Walaupun saya tahu gitu perbuatan yang masa sih seorang ibu saya trauma gitu. Cuman karena kata-kata yang begitu menyakitkan yang membuat saya jadi kayaknya saya nggak mau hamil lagi deh. Itu Pak Ustaz, terima kasih. Baik. Satu hal yang harus kita pahami sama-sama ya. Tidak akan mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Iya apa iya? Ada dua hal yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Satu, rahmatnya Allah kepada kita gak akan habis. Dan yang kedua, penilaian manusia kepada kita gak akan habis. Maka yang hadir di sini, jangan pernah sibuk ingin menyenangkan semua orang. Karena pasti akan ada saja orang yang gak suka sama kita. Betul? Jawab yang keras. Yang menghina, yang dihina. Yang dapat pahala siapa? Yang dihina. Yang dihina, yang menghina. Yang dapat dosa siapa? Yang menghina. Pertanyaannya, apakah hinaan orang menentukan surga neraka untuk kita? Begitupun sebaliknya, pujian orang apakah menentukan kemuliaan untuk kita? Tidak. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Selasa. Maka sekarang kalau ditanya, kenapa aku sering sakit hati? Karena di hati yang diutamakan adalah penilaian manusia. Fokuslah dengan yang mencintaimu, jangan fokus dengan yang tidak mencintaimu. Lepaskan orang yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Ulangi. Lepaskan orang yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Yeah. Harusnya bukan Ea. Apa dong? Asia. Harusnya itu. Iya. Salah. Maka Kak Aurel memang tidak mudah untuk melupakan semua yang sudah terjadi, tapi pelan-pelan memaafkan aja dulu. Apa? Memaafkan. Jawab. Memaafkan dengan melupakan sama atau beda? Di mana bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak mengingat kepada orang yang menyakitimu. Sama atau beda? Beda. Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Maka sekarang jangan berusaha menghilangkan lukanya, tapi berusaha saja memaafkan semua keadaannya agar kita bisa melangkah lagi, berjalan lagi dengan segala kebaikan. Dan sekarang Masya Allah, biasanya orang yang sering direndahkan oleh manusia, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Karena Tuhan mencintai orang yang menerima setiap keadaan, sehingga Tuhan yang mengantarkan kebaikan bagi keadaan itu. So, untuk semua yang sudah terjadi, berdamai dengan masa lalu. Allah meletakkan banyak kebaikan untuk kita dari semua rasa sakit yang pernah kita rasakan. Fokus dengan cintanya, jangan fokus dengan bencinya. Fokus dengan orang yang support Aurel selama ini, dan jangan pernah membaca orang-orang yang tidak support dengan kita. Salah satunya,
menurut AA ya, ini bagi kita yang mungkin ditakdirkan jadi public figure, ditakdirkan punya follower yang banyak, ditakdirkan begitu, mungkin kita harus belajar. Ada yang namanya sosial media, apa ya? Sosial media distancing. Harus ada jeda dalam setiap sosmed kita untuk tidak terlalu dalam. Detox sosmed. Detox sosmed mungkin. Puasa sosmed. Sehari 2 hari untuk gak baca-baca. Ahilman, Masya Allah. Sekarang makin kesini makin kesana tuh makin gak Ustaz Hilman mah jamaahnya perempuan semua. Dalam hati saya, ya gak apa-apa daripada gak ada jamaahnya. Iya kan? Dipikirin pusing loh, beneran loh. Dibaca, terus gimana? Jangan baca. Kadang sakit hati itu terjadi karena kita yang mengizinkan sakit itu ada di hati kita. Betul? Belajar. Jangan pernah mengizinkan sakit itu ada di hati kita. Bersihin, rilis semuanya, melangkah lagi agar pelan-pelan kita bisa lebih kuat menjalani hidup. Dan ingat, seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan. Karena apa? Batu yang keras itu lama-lama ditetes dengan air, pasti akan lembut juga, akan terbelah juga. Maka jangan pernah memadamkan api dengan api, tapi padamkan api dengan air. Biarkan api yang membakar itu pada akhirnya padam, karena lembutnya hati yang kita hadirkan melalui air yang kebaikan itu muncul dari hati kita. Semoga Kak Aurel bisa lebih kuat dan terus bertahan dengan segala keadaan. Tepuk tangan buat Kak Aurel. Nah, tapi sebelumnya Mama Nur ini juga adalah salah satu pengguna Suster Mamu Omo.